Badi anni wa inni karim. Bilang sama pengikut Muhammad, kalau dia tanya di mana saya, bilang saya sangat dekat dengan kamu. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku pasti memenuhi permintaan hambaku kalau dia minta sama saya. Bapak-bapak ini, saya yakin bapak-bapak ibu-ibu ini pernah berdoa. Mungkin orang berangkat haji, berangkat umrah dari Makassar pukul 11.20 pagi ya, siap. Kita tiba di sana kira-kira jam 2 di Singapura. Setelah di Singapura kita transit 2 jam, jam 4 berangkat ke Jeddah. Itu sudah visa sudah keluar, tiket sudah ada, pesawat oke, hotel sudah dibayar semua, sudah segala-galanya, jadi tinggal kita berangkat. Alhamdulillah bapak-bapak ibu ya. Nah, tentu ada caranya. Nah, inilah cara hari ini kita sampaikan. Jaga fisika dan jaga hati kita. Oke, saya ulangi, jaga fisik. Karena umrah itu kegiatan fisik, ya. Kita harus sehat. Biar kita berangkat kalau kita tidak sehat, ya. Jaga hati, jangan sampai hati kita itu ada sesuatu yang masuk mengganjal dalam hati kita, atau ada sesuatu yang belum apa ya, mungkin silaturahmi, mungkin belum tobat dan sebagainya. Karena banyak peristiwa. Nah, jemaah kemarin sudah berangkat, ya ini Bapak Ibu, sudah berangkat di sana. Sampai di sana lebih kuat kalau berangkat ke mall dibanding ke masjid. Tidak ada sisanya. Ada lagi tidak ada tiketnya, ya. Makanya dikatakan pilih yang kursi. Berikan kursi. Pilih yang Kalau ada pasti bu di dalam. penerbangannya. Banyak kursi Pilih di yang dalam. pasti harganya. Pilih pasti hotelnya. Dan pilih pasti sisanya. 5, ya. Nah, kalau prima bersama ini dengan Ibu Hamla ini, wah, sudah bertahun-tahun, 2 tahun kita ini ya. Saya mengelola travel ini 2 tahun ini karena tidak dilakukan. Kenapa kau belum bagi gitu? Oke. Meningkat. Nah, bapak-bapak ibu jangan diingatkan ya, keluarga yang mengasih hari ini. Jangan terlalu tergiur, apalagi tergoda pada tawaran harga murah. Sebab semua travel jadi usaha apa saja selalu mau untung, kan? Tidak ada orang yang mau untung. Jadi kalau harga murah, wabillahi taufiq wal hidayah, kan orang tuh cari untung. Ya. Jadi kalau jual kenapa murah? Hati-hati kalau murah mungkin satu hotelnya jauh. Hotelnya mungkin lebes. Yang kedua mungkin ya ada hal-hal yang tidak jelas. Kalau pasti travel itu pakai jelas. Nah, bapak-bapak mari saya kalau dengan Ibu Ramla ini sudah puluhan tahun ya kita kelola ini kerjasama, prima bersama dulu di Makassar, sekarang prima bersama. Oke, ini Ibu Profesor Samsia ya yang komisaris. Kalau itu Pak Aan Anwar itu direkturnya ya. Kalau itu cabang Palopo ya, Udin. Nah, kalau Ibu Ramla kemudian ini staf-staf semua yang mengelola visa Bapak, urus tiket Bapak, itu inilah staf-staf. Oke, Bapak-bapak. Nah, sekarang kita mulai sini. Saya ulangi Bapak Ibu, setiap orang yang akan melaksanakan umrah itu, maka sesungguhnya orang itu adalah pilihan Allah. Jadi Bapak Ibu ini dipilih oleh Tuhan yang telah ditetapkan mendapatkan undangan. Jadi kita ini seolah-olah mendapat undangan Tuhan. Takdirkan di Tuhan ya. Kalau
kalau Pak Tatar ini Ya, kasih berhenti ya sampai selesai. pelaut ya, aku udah pelaut ya, sudah sekian lama 2020 berapa? 19 mendaftar, tapi belum ditentukan orang sudah diundang, tapi belum karena corona, ya. Nah, sekarang baru ditentukan. Diundang mendapatkan undangan sebagai tamu Tuhan sekaligus tamu Rasulullah SAW. Jadi tidak tamu. Jadi tamu itu ada tata caranya menjadi tamu yang baik. Nah inilah saya mau hati-hati pada siang hari sore hari ini. Kita mulai dulu untuk memberikan semangat kepada semua orang yang melaksanakan umrah. Apa keistimewaan orang yang mendapat undangan? Seperti bapak-bapak ini 35 orang mendapat undangan Tuhan datang ke Masjid Nabawi untuk salat di sana, dan datang di Mekah di Masjidil Haram untuk melihat langsung Baitullah. Dan yakinlah bahwa di Madinah, di Makkahul Mukarramah ada diperintahkan Tuhan turun malaikat untuk menghampiri bapak dan ibu dalam melaksanakan tawaf di Baitullah. Kenapa? Tamu Tuhan. Nah, kita lihat dia punya pertandingan. Siapa saja yang mau siapa yang mau membelanjakan hartanya, dalam arti mau beli tiket, mau beli visa, mau beli hotel, mau beli nyewa hotel ya, mau beli nyewa bus, artinya mau membayar biaya umrah ya. Biaya umrah misalnya 35, 36, 37, mau membayar untuk datang beribadah. Bapak Ibu sudah menabung dari 5.000, 10.000, 30.000, 100.000 ditabung bertahun-tahun untuk beribadah di dua tanah haram, maka setiap tamu Allah dan tamu Rasul itu disiapkan pahala oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Apa pahalanya? Kita coba dulu ya. Ini pernyataan Rasulullah SAW ketika khutbah di Masjid Nabawi yang Bapak akan hadir nanti sana. Beliau bersabda ya, siapa yang sholat di sana satu kali saja sholat di Masjid Nabawi, satu kali saja, misalnya ibu bapak sholat zuhur, kita kan tiba kita itu subuh ya di Madinah, subuh bertiga, kita sholat subuh di Masjid Nabawi misalnya, maka salat 1000 kali salat di luar Masjid Nabawi, 1000 kali. Bayangin 1000. Jadi kalau 1000 kali bapak ibu salat di Palu, salat di Pangkep, salat di Maros, salat di Merauke, 1000 kali, baru 1 kali bisa. Coba bayangkan, ini Tuhan yang kasih ya. Yang namanya 1000 kali bapak ibu, 1000 kali, kalau dibagi 365 hari setahun, maka 1 kali bapak salat di Masjid Nabawi, salat subuh misalnya, sama dengan kalau bapak salat 2 tahun 74 hari di Pangkep. Kita bayangkan, ini Tuhan kasih ini. Kalau kau berani belanjakan uangmu, kau mau ke sana atas undangan saya, karena tidak semua orang diundang ke sana. Kalau bilang ada di uang baru berangkat semua orang punya uang. Tapi ternyata tidak, orang tidak ke sana. Orang lebih baik memilih Roma, memilih Amerika, memilih Jepang. Tapi bapak memilih umroh. Lalu dia bilang, kalau anda salat 1 kali di sana sama dengan kalau anda salat 2 tahun 74 hari. Kalau anda salat di Merauke baru 1 kali di sana. Bayangkan begitu pahalanya. Nah, itu belum apa-apa, itu belum, masih biasa. Tapi kalau bapak di Masjidil Haram nanti, bayangin kalau kita di Masjid Nabawi itu 54 tahun ya. Karena kita 5 kali sehari semalam kan, subuh, zuhur, asar, jangan diberhenti ke sana masjid, salat di sana. Nilai pahalanya itu Pak 54 tahun 8 bulan. Jadi 54 tahun bersalat di Merauke, baru
4-5 hari di Madinah. Coba bayangkan kalau Anda berani belanjakan harta. Cuma kan banyak orang begitu, 35 juta. Banyaknya itu, memang banyak dihitung, tapi kalau lihat pahalanya, bayangkan pahalanya 54 tahun. Dan coba Bapak, kita menuju ke Masjidil Haram. Satu kali orang salat di Masjidil Haram, kita ini salat duhur misalnya, maka sama dengan 100.000 kali salat di masjid Palu, Palopo, 100.000 kali. Yang namanya 100.000 kali Bapak Ibu, 100.000 dibagi 365 sama dengan 274 tahun. Ada kau umur 100 tahun di sini? Tidak ada. 274 tahun baru satu kali beribadah di sana, baru salat zuhur. Bagaimana kalau 5 kali? Coba Bapak dihitungin. Kita dihitungkan ini ya. 274 tahun kali 5 kali sehari semalam. Kan 5 kali kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib. Apalagi itu kita punya hotel seperti jalan raya ini. Kalau keluar dari situ langsung masjid. Taliwaliwat itu kalau tidak boleh disembahyang. Kecuali Tuhan mengunci hati kita. Karena itu Bapak-bapak doa ini. Hari ini kita mengasih ya, perbaiki hati kita. Ya Tuhan beri saya kekuatan supaya saya salat memanfaatkan waktu beribadah itu. Bapak-bapak, sekali lagi kita lihat ini. Kalau Bapak satu kali salat di sana 100.000 berarti 274 tahun. 5 kali sehari semalam salat di sana berarti 1.370 tahun. Ya. Di sana 5 hari di sana. Kali 5 hari 5.480 tahun. Pahalanya Bapak Ibu. Ya Allah, kasihan kami kau 35 juta ke wajah. 5.480 tahun pahalanya. Bayangkan itu kalau ditimbang itu. Ya kan? Karena itu orang selalu mau berangkat ke sana. Itu sebabnya orang bertaruh. Kenapa? Karena orang kita percaya bahwa kita ini mau mati. Dan deposito yang terbaik untuk kita adalah amal kebaikan. Amal kebaikan. Saya ceritakan Bapak Ibu, ada orang kaya sekali, 3 mobilnya, 3 rumah mewah semua, mobil mewah semua, depositonya luar biasa miliaran. Ya, tetapi pada waktu mau meninggal, dia panggil semua anaknya, dia bilang, "Nak, saya barangkali tidak lama minum ini. Jangan kau bertengkar dengan harta, jangan kau bertengkar dengan mobil, pokoknya bagi rata." Menangis semua anaknya. Lalu nanti kalau saya mau meninggal, ada itu pos kakiku di lemari sudah robek-robek. Tolong pasangkan Kak, kalau saya mati nanti. Menangis semua anaknya, jangan bicara begitu Bu. Kalau sakit ku bawa ke rumah sakit mana saja. Jangan. Dengar nanti saya punya amanah ya. Kalau mati kan nanti ada di pos kaki. Pasangkan Kak di kakiku nanti. Karena itu pos kaki itulah yang pasti berjuang membesarkan kamu, menghidupkan sehingga kita punya apa-apa semuanya. Sambil dia menangis, mati lah Bapak. Ya kapani lah, dia mandikan, dia kapani. Begitu dikapani Bapak Ibu, jadinya itu pesannya. Dia bilang, ada pesannya Bapak, diambil itu pos kaki. Robek-robek. Ya, dipasangkan. Dia bilang, Ustaz, tidak boleh dipasangkan yang lain selain kain kapas. Dia bilang, ini amanah, ini pesan. Dia bilang, biar pesan. Tidak boleh bertengkar antara pegawai Sarah dengan anaknya. Apa yang terjadi? Dia bilang waktu mau meninggal, anakku ada itu pesanku di notaris tulis. Ambil pulang di sana kalau saya meninggal. Jadi dipanggil notaris, panggil notaris. Ini wasiat, dibacakan itu wasiat. Apa wasiatnya? Nah, hari ini kau bingung karena
saya mewasiatkan untuk pasangkan kaos kaki yang bolong-bolong itu di kakiku, tetapi pegawai syarat melarang. Nah, yang kedua, saya hanya mau kasih kau pelajaran bahwa sedangkan kaos kaki bolong tidak bisa saya pakai, saya bawa menemani di kubur, apalagi rumah, mobil, deposito akhirat, deposito miliar. Sedangkan kaos kaki bolong, kan? Nah, karena itu Bapak, tujuan kita hidup, kita menuju ke sana, dan yang paling dibutuhkan itu adalah amal. Nah, umrah ini jembatan untuk mendapatkan amal kebaikan yang sebesar-besar dan sebanyak-banyak. Sekali lagi 5.480 terbayar. Yang kita yang ini bantuan tuh, ya artinya ini supaya 5 kali salah sebanyak itu mudah lah, ya toh. Tapi kalau kita di tanah air saja belum bikin umrah, belum bayangin 5.480 tahun baru 5 hari di sana. Bagaimana nanti kalau 1 bulan haji dan sebagainya? Oke? Nah, tapi jangan lupa ada syarat. Nah, kita lihat syarat-syaratnya ya. Keistimewaannya ini belum dihitung salat sunnah. Jadi kalau nanti bapak-bapak kesana rajin di sebulan salat sunat tahiyatul masjid, ya, rajin salat sunat kabliyah kan, duhur rajin sembahyang. Kemudian salat jenazah, setiap orang selesai salat itu selalu ada salat mayit. Kita ikut saja. Apa niatnya? Ikuti saja imam, ya Allah, saya salat mengikuti imam 2 rakaat karena Allah. Itu saja. Itu ya. Nah, salat jenazah, salat taubat, salat tahiyatul masjid, zikir, baca Quran, semuanya dilipat gandakan 100.000 kali. Ini kesempatan Bapak Ibu. Karena itu berbahagialah Bapak Ibu yang berkesempatan mengunjungi tanah Haramain. Moga Allah meridai perjalanan umrah kita. Ya. Nah, untuk itu Bapak-bapak, nah kita masuk syaratnya ini. Syaratnya Bapak Ibu jamaah PT Prima Bersama, ya, nama travel kita Prima Bersama, ya, Prima Bersama. Pakai apa namanya itu? ID-card, ya. Jangan sampai Bapak Ibu ada yang tidak pakai ID-card, ya. Banyak orang hilang di sana Bapak Ibu, hilang di masjid, hilang tawaf. Kenapa tidak bawa ini? Tidak bawa ini. Ini ibarat tabe Bapak-bapak. Ini barang tidak boleh dilepas. Ini kartu tadi ini. Ada di sini namanya hotelnya di sini. Ada hotelnya, ada nama pembimbingnya. Jadi kalau hilang tercek kasih dia saja begini. Jangan tidak bawa ini. Jangan bawa perompak ini. Karena banyak orang berpisah di masjid, berpisah di WC, berpisah banyak sekarang jalannya. Tidak bawa ini. Jadi sibuk itu di WA, siapa punya jamaah ini, namanya tidak jelas, tidak ada salnya ini. Bawa kini. Bukan belo-belo ini, tanda. Ya, supaya siapa tahu di mana di belakang jamaahnya Prima Bersama di sana. Bawa kini. Oh, sembahyang mau pergi mana, bawa saja ini. Ya. Kenapa? Siapa tahu tercecer. Jangan lupa pintunya masjid itu sama semua. Jangan macam air seni macam itu. Bisa saja Tuhan nggak dipatah pikiran kita tidak tahu di mana ujungnya di barat. Nah, kalau tidak ada yang begini, tidak ada ini, apa kita bicara? Tidak bisa berpersambung di sana. Ada apa tapi hotelnya kukutnya tidak bisa itu. Gimana hotelnya? Itu bisa ini. Bagaimana caranya? Inilah menjadi tandanya. Ya, bawa ya. Ada semua nanti dikasih semua. Oke. Nah, lihat Bapak Ibu. Syaratnya, Bapak tadi syaratnya bersihkan hati kita dari rasa benci. Bersihkan hati kita Bapak Ibu, iri hati, dendam, pacingi kita, bersihkan hati kita. Jangan ada Rano ya, Raja Noko.
sendiri ini menobos sendiri. Mau undangan Tuhan. Saya mau beribadah di sana. Banyak beristighfar, memohon ampun kepada Tuhan. Banyak berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Banyak berzikir kepada Allah. Ya, banyak bersyukur dan banyak berharap berdoa pada Tuhan. Oke, nah baik, kita mulai dulu, kita berzikir dulu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kita beri takut Tuhan, kita berbanyak berzikir kepada Tuhan. Mari basuh hati kita ya dengan banyak berzikir, berzikir, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebelum menuju Baitullah. Bapak Ibu, sekali lagi kita mau menuju Madinatul Munawwarah. Kita mau menuju Makkahul Mukarramah. Ya, dua tanah haram. Tanah haram, tanah suci Makkahul Mukarramah. Nah, Bapak-bapak, perjalanan kita yaitu dimulai dengan kita berangkat, saya ulangi lagi ya, dari Makassar ke Singapura. Ya, kita ingat ya, Singapura. Dari Singapura ke Jeddah. Ya, kalau mau ada dilewati kan, ada persinggahan. Karena itu perlu Riyal. Tidak bisa dibayar dan saya siapa yang naik berapa minut teh. Siapa 20 di sana. Tentu Riyal. Dia kan dia beli uang rupiah saya tidak mampu. Nah, karena itulah perlunya kita buka Riyal, punya pegang memang mesti Riyal. Karena nanti bapak-bapak kalau tidak tukar Riyal, misalnya bapak kehabisan uang, dia ada uang misalnya, datang mau pergi tukar Riyal, nggak diantar tidak ditukar Riyal. Karena tidak mungkin sendiri dia pergi tukar Riyal kan? Tapi BBB apa diketahui maju? Apalagi kalau keluar dia seperti mana uang 10 Riyal, mana 20 Riyal. Ya, bisa saja dikasih sekian, bukan yang seperti itu. Akhirnya terjadilah masalah sedikit. Mau melawan orang Arab dan pasal Bugis, masih sakit, ya kan? Karena itu tukar Riyal. Dan hampir sama tukar Riyalnya. Berapa Riyalnya? 230 ya, 1 juta 25 ya, 25.000 itu ya biasanya anak-anak kan. Jadi uang tak diterima di mana? Diterima di Jeddah. Begitu tiba ini misalnya Qatar 3 juta di amplop, ini uang Riyalnya Pak Budiman, tapi malah disingkat nanti dikirim saya ya. Kirimnya ke sana. Jadi bapak tinggal terima uang, tidak perlu lagi pusing-pusing. Ya. Nanti singgah di mobil di warung, mau minum makan nasi biryani. Mau dibayar apa? Mau beli ini ada uang Riyal. Gitu, itu sebabnya difasilitasi beli tukar Riyal dari awal ya. Oke. Nah, bapak-bapak, ada 5 kali ini bapak-bapak ini. Ini kalau sembahyang nanti, pas bulan kalau salah, bapak-bapak nanti kalau salat di pesawat itu selalu jamak ya, jamak takdim. Kalau zuhur antar dengan asar, maghrib ambil dengan isya. Selalu jamak kalau dalam perjalanan. Ya, jangan lupa itu karena kita selalu di pesawat. Nah, sedikitnya kalau kita doa Bapak Ibu, ini kita
Minta 5K kita minta sama Tuhan. Minimal ya. Setiap mudahnya 5K. Apa itu kan? Nah, yang pertama minta kita sama Tuhan, lalu kita kuangin, nah laki kekuatan. Siapa yang memberikan kekuatan? Tuhan. Nah, tidak ada yang memberikan kekuatan. Jadi ada orang sakit bisa jadi kuat, ada orang sehat bisa jadi sakit. Nah kita minta Tuhan beri saya kekuatan. Sekali tadi anu lagi. Gua kasih belok kasih pasukui sumpajaku ko Masjid Nabawi, Masjidil Haram, alangkah kasih kekuatan supaya kuatkan melaksanakan ibadah. Makanya kita minta kekuatan. Tuhan beri saya kekuatan. Bahasa apa saja? Buat alangkah kasih kekuatan ya. Yang kedua kita minta kesehatan. Tuhan beri saya kesehatan supaya kita sehat. Ya, sehat kata bapak-bapak banyak makan. Banyak makan, mesti banyak minum. Atau perlu pakai itu minum karena dia perlu energi. Ya, perlu vitamin. Dan orang-orang saya masjid, hotel masjid. Ya. Itu saya dikerja, hotel masjid. Nah, kita butuh kekuatan. Belum lagi saya masuk aja sih tahu. Pergi lagi salah. Itu jadi kita butuh energi. Nah, bapak-bapak orang tua kalau merasa kurang makan, kurang minum, kurang energi, beli apa namanya itu? Vitamin. Saya juga minum vitamin. Harus sehat. Kita beli vitamin yang memang super supaya kita sehat. Pokoknya 2 jam sebelumnya masuk ke sana. Berlomba orang masuk. Nah, jangan suka dia berepet. Karena hotel itu begitu melangkah 20 langkah sudah pelatarannya masjid. Di situ orang sembahyang. Nah, mau cuy-cuy itu aja. Di sini bisa aja. Bapak masuk di masjid. Oke? Di sini tempat masjid. Ini kubahnya Bapak Ibu ini kubah. Kalau mau lihat ini kubahnya berjalan, habis sampai subuh jalan keluar, tunggu saat waktu syuruk, kira-kira waktu syuruk matahari sudah terbit, dia berjalan di kubahnya. Jalan kubahnya langsung rob. Tunggui. Oh, ini dibilang rob ini. Kubah ya. Lihat di kubahnya jalan. Pelan-pelan dia. Baru pakai, jangan berdua mengatakan ya Allah, si kayaknya tahu kemana, kenapa terbuka ini? Wih, diterima doaku ini. Kenapa terbuka ini? Memang jam 6 lebih terbuka doanya ya, bukan ada doa tertutup. Ya itu, inilah Masjid Nabawi. Sama semua, pintunya sama. Ini Raudah namanya. Inilah yang dirindukan semua orang yang umrah mau ke sini. Semua orang yang mau umrah tidak salah rasanya kalau dia tidak sujud di sini. Ini namanya Raudah. Ya, Raudah itu adalah taman surga. Artinya kalau kita sudah di situ, Rasulullah bilang ini sama dengan kalau Anda sudah berada di taman surga. Makanya orang berebutan ke sini. Nah, cuma sayangnya sekarang Bapak itu dijadwal orang. Orang punya jadwal, ada tasrehnya. Sayangnya ini yang laki-laki yang keluar tasrehnya. Perempuan belum ya? Iya. Susah sekali masuk di sini. Laki-laki sudah ada jadwalnya. Tanggal berapa? 17. 16. Tanggal 16 baru bisa dimasuk. Kalau ada di tasreh apa pasti masuk. Asal mau kita datang, ya? Karena jadwal ada tiket, masuk. Mana tiketnya? Ini Pak, ayo silakan masuk. Dikasih waktu kira-kira 10 menit di sini taman surga, menangis di sini, doa saat di sini. Pokoknya ini taman surga yang dirindukan oleh semua orang yang berada. Nanti perempuan kita
coba dekati dari sana bagaimana caranya, nanti kita bayar supaya bisa masuk juga di sini. Rakoda. Oke. Ini makam Rasulullah SAW. Di sini makamnya, di sini kuburannya Rasulullah. Jadi kalau orang ke sini tiap hari boleh, tiap hari kita lewat di sini, tiap hari boleh. Ini cuma satu arah, ya. Di sini ada Rasulullah SAW dimakamkan kuburannya. Di sini ada Abu Bakar As-Siddiq. Di sini Umar ibn Khattab. 3 saja orang di sini. 3 orang saja. Kita bisa lewat sini. Siapa yang lewat di sini kemudian dia mengucapkan Allahumma sholli ala berselawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan seolah-olah bangkit dari kuburnya menjawab salam orang yang datang mengunjungi sana. Betapa mulianya bapak dan ibu ini ya. Laki-laki yang boleh di situ, masuk di sini laki-laki. Perempuan tidak bisa. Nanti mutawif kita atau saya bersama-sama saya menemani bapak atau Rifki ya, temani siapa yang mau ikut jalan setiap hari mau lewat sini boleh. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah pada waktu di makam ini, di makam Rasulullah, maka Rasulullah seolah-olah bangkit dari kuburannya untuk menjawab salam orang yang memberikan salam pada waktu. Makanya orang kunjungan sini. Niat kita bapak, ya Allah beri saya kekuatannya. Saya mau lihat kuburan daripada makam Rasulullah SAW. Nanti kita video foto itu. Oke, insya Allah. Ini raudah, inilah tempat orang sholat bapak. Betul-betul orang di sini. Saya bapak-bapak bayangkan kita punya hak, bayangkan kita ada di sini. Kita bayangkannya. Ya Allah, izinkan saya di sini berdoa ya Allah. Di sini mustajab doa, mustajab dikabulkan oleh Tuhan. Karena ini adalah taman surga, di mana Rasulullah mengatakan ini adalah raudah, adalah tempat taman surga bagi orang yang dulu. Masya Allah. Kesempatan kalau bapak berangkat umrah, kesempatan di sini. Tapi kalau tidak berangkat umrah, tidak ada kesempatan di sini. Ya kan? Bapak ke Amerika sih ada raudah di sana. Cuma satu di raudah di Madinah tuh. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nanti perempuan kita usahakan ya. Ini baki makam pekuburan umum. Tidak ada kayak macam tembok. Ini semua makam ini saya tangganya. Kalau mau berangkat ke sini nanti Riki bawa ya. Dibawa lah sana. Lagi pagi-pagi. Ini setiap orang ini ramai. Ini Masjid Quba. Nah, ini akan ke sini kita. Ini yang banyak iklan di sini. Banyak iklan. Karena beda perempuan, beda laki-laki. Nah, kalau tidak ada begini susah. Nah, di sini Bapak Ibu, inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika dia hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini pertama kali. Lalu supaya orang itu menyaksikan bangunan ini, Rasulullah mengatakan, siapa yang datang berkunjung di sini, ke sini, dia berwudu di hotelnya, di rumahnya, berwudu di hotel dan insya Allah ke sini, dia berniat untuk salat di sini 2 rakaat sama pahalanya dengan satu kali umrah. Yang tadi itu 5.480 tahun. Nah, kalau Bapak mau tiap hari di sini boleh, ya 10 riyal saja beribadah ya. Oke. Nah, ini foto-foto 2014 ya. Sekarang sudah 2023. Wah, sudah lama sekali nih. 9 tahun. Nah, ya. Ini foto-foto. Nanti kita foto-foto di situ. Kita foto-foto ya. Mau ke sini juga boleh. Kalau mau nanti bapak-bapak punya ada uang, mau kumpul-kumpul, Ustaz, saya mau ke Jabal Mahid. Boleh. Jabal Mahid. Ini Uhud, ya, Uhud. Kita akan ke sini bapak-bapak. Ini di sini ada makamnya di sini.
Bukit Uhud, ada 70 orang meninggal di sini. Syuhada yang mempertahankan Islam itu 70 di sini, satu lomba 70 orang dikebumikan di sini. Para penghafal Quran, para syuhada 70 orang, satu lomba ya. Nah, di foto-foto di situ itu masih dikibarkan. Nah, ini nanti baru ke kebun kurma. Nah, dibawa ke kebun kurma. Nah, di sini makan kurma sebanyak-banyaknya ya, gratis, makan gratis. Jadi buah-buah di sini masih banyak. 80, pokoknya 80 macam, 90 macam, makan saja 2, 3. Lele bawa sampai boker dan orang tidak boleh makan ini, tapi tidak boleh dibawa. Tadi mau dibawa, kalau kita makan gratis mau bawa lagi, ya kan? Nah, karena itu ini bapak kurmanya macam-macam. Nah, kalau bapak ibu hanya mau beli kurma untuk oleh-oleh, jangan beli di sini. Karena pesawat tadi pesawat Scoot, ya pesawat internasional itu maksimal satu orang 30 kilo. Bayangkan kalau beli di 10 kilo, berarti tidak ada di tindakan nanti, tidak ada di ketika sembahyang, tidak ada di kan? Tidak ada di parfum, tidak ada lagi yang kita beli. Ya kan? Karena itu di travel nanti tidak usah dibeli, nanti disiapkan oleh kurma dari sana juga disiapkan oleh staff. Kalau mungkin beli kurma misalnya 5 kilo, harganya berapa? 10 kilo. 5 kilo. Ya 10 kilo 450.000 sama di harganya di sana. 1 kilo di sana Bapak Ibu 8 real, 10 real sama. Daripada beli saya di Paru itu diangkat lagi, dibawa, selalu jadi ada di rumahku, gitu. Ya pikir itu. Nah, semua travel pikirkan, tidak usah dipikirkan itu. Pertama mengambil beban berat, ya kan? Kan kita mau beli untuk oleh-oleh, dibelikan di sana, ada memang di sini. Nanti diterima di bandara, saya tiba di bandara, ini ke rumah Bapak. Bayar berapa? Saya cuma 5 kilo Pak, 225. Iya. 5 kilo. Saya 10 kilo Pak, yang 450 sama di sana. Jadi kita mempersiapkan ini dimudahkan segala hal. Supaya jangan dipikir itu, pikir ibadah. Nah, Bapak, ini ya rumah, makan sebanyak-banyaknya, cash saja. Tapi kalau mau yang mahal-mahal, kurma ajwa 1 kilo, 2 kilo boleh. Boleh kita beli. Tapi kalau yang gula-gula boleh. Ya, tapi kalau masa mau beli gula 10 kilo buat apa? Ya, oke. Nah, kita foto-foto. Nah, ini kepercetakan Quran. Bapak nanti dibawa ke sini. Quran itu dicetak sedunia, di sini tempatnya. Siapa yang datang berkunjung ke sini dikasih 1 Quran gratis. Bayangkan ini gratis. Datang kita dilihatin, dikasih kita gratis. Ya, ini orang tapi antri. Perempuan sekarang boleh. Jadi kalau perempuan ke sana dikasih Quran 1. Lihat cetak di sini dicetak Quran jadi banyaknya. Pulang masing-masing 1. Harganya itu Quran 17 rial. 1. Dikasih gratis. Kalau kita mau ke sana bayar 10 rial. Dikasih sopir bus, antar ke sana karena tidak ada jadwalnya. Tapi kalau rame-rame, Ustaz, 10 rial, biar kami 10 rial. Yang penting pergi ke percetakan Quran. Nah, ke sana dikasih gratis. Nah, Bapak-bapak, buat apa ke sana? Beli Quran, ya, beli Quran. Karena kalau kita beli Quran di luar 40 rial, kalau di sana 17 rial, ya kan? Untuk apa Quran itu titip di masjid? Untuk amal orang tua kita yang meninggal, nenek kita yang meninggal, buat deposito akhir saya Tuhan. Bayangin Bapak, kalau dibaca orang itu langsung sinar cahaya itu langsung ke almarhum, langsung ceria itu dia punya terang, dia punya lampu. Dari mana nih? Ini pahala daripada anakmu yang menitip Quran di Masjid Nabawi dibaca orang. Bayangkan harganya cuma berapa? Taruhlah misalnya 17 rial kali 4.000 sekian, berarti ya 100.000 lah.
titip, dan sepanjang itu dititip di situ, sepanjang Masjid Nabawi itu ada, sepanjang itu pahalanya terus mengalir untuk kita. Nah, karena itu Bapak niati beli Quran di sana. Ya, jangan cuma beli parfum, beli sajadah, Quran titip 2, titip 5 di Masjid Haram, di Masjid Nabawi kita titip buat ya Allah untuk pahala untuk orang tuaku, nenekku, kakekku, ya, untuk saya titip. Kalau dibaca itu amalnya sama kita. Dan orang Ramadan itu orang semua kalau masuk ke masjid harus baca Quran. Dan ketika Quran kita dibaca langsung pahalanya menuju kepada kita. Hanya 17 riyal. Oke, baik. Inilah pergerakan Quran. Ini Bapak ini di Quran kita ini. Subhanallah, niatkan untuk berkunjung sana ya. Oke. Nah, ini Jabal Mahdi. Nah, ini kalau mau kita tes bagi bapak anak muda ini, kalau mau tes lihat mobil ini, mobil dibunuh mesinnya lari 90. Nah, jadi jalan sendiri mobil. Namanya Jabal Mahdi. Kalau mau ke sana ya mungkin bayar 20 riyal. Dibawa ke sana. Jabal Mahdi. Lihat naik di mobil. Nah, sopir kasih lihat. Ini Pak, gas saya lepas ya, lepas gas. Ya, dulu bikin dia. Lari 90 itu mobil. Nah, makanya itu Jabal, makanya namanya disebut Jabal. Cuma orang kelakar. Jangan sampai yang ada pakai kawat gigi ya. Cara kita ditarik punya gigi gitu. Ya, Jabal Mahdi namanya. Oke, Bapak. Inilah sekarang kita masuk ke umrahnya. Nah, itu tadi itu siapa? Selama di Madinah 4 hari kita ziarah, ya, bukan umrah. Nah, sekarang kita masuk ke umrahnya, menuju Mekah. Nah, Bapak-bapak, ada yang naik kereta kan? Ada naik kereta. Naik kereta itu semakin dekat semakin mahal. Yang lebih awal bayar itu 1.100.000. Naik kereta dari Madinah ke Mekah. Hanya 2 jam setengah. Naik kereta Lux. Kalau orang naik di situ orang high class. Jadi kalau orang bilang naik kereta high class itu. Kenapa? Keretanya mewah, cepat 2,5 jam. Kalau orang naik bus, ya kira-kira 6 jam ya, 6 jam. Jadi bedanya 2,5 jam. Capeknya, tapi kalau naik kereta, excellent ya. Nah, ini dari Palopo sudah beli tiket, sudah ada semua tiketnya. Ya, nanti yang lain yang tidak, nanti naik bus. Jadi mutawirnya nanti naik bus, saya nanti naik kereta. Bapak-bapak yang mau naik kereta boleh, tapi sekarang udah mahal, bukan 1.100.000 lagi. Karena setiap saat itu naik harganya. Sekarang mungkin 1.300.000. Naik, kalau mendekati lagi 1,4. Satu hari sebelumnya 1,5. Ya. Jadi bapak-bapak yang mau daftar naik kereta, boleh naik kereta. Cuma 2 jam saja naik kereta. Tiba langsung kita tawaf. Ya, nanti saya kebetulan yang memilih kereta dari Palopo, saya temani naik kereta. Insya Allah naik kereta. Jadi kita nanti pakai ihram naik kereta. Jadi duluan sampai, insya Allah. Nah, sekarang kita mau umrah ya. Nah, Bapak praktikan ya 4. Umrah itu, nah ini yang pertama dulu. Seseorang yang mau umrah itu diawali dengan kita ke tempat dulu ya, ke tempat nikah. Tidak sah umrahnya orang kalau dia tidak niat ya. Tempatnya niat itu di Abyad Ali. Di situ salat sunnah 2 rakaat, kemudian niat umrah. Niat umrah. Umrah itu Bapak Bu ada 4 ya, ingat baik-baik. 4 rukunnya. Tidak boleh tidak sah umrah kalau tidak melakukan 4 rukunnya itu. Yang pertama adalah niat umrah. Di mana kita niat? Di Masjid Bir Ali namanya. Masjid Abyad Ali.
Bisa nggak di hotel? Tempatnya jumhur ulama mengharapkan di sini. Di sini. Jadi orang berpakaian ihram menuju ke masjid. Nah, bapak-bapak, tentu kita bertanya apa niatnya? Ini niatnya. Di buku kan sudah ada ya, kan niat buku. Jadi begini, ada orang berpandangan niat itu tidak diucapkan. Oke, ada yang bilang keseringan kalau diucapkan dibawa ke dalam hati, ya. Nah, jadi kita ambil yang tengah-tengah lah. Kita mengelafalkan, kita ingat juga dalam hati. Karena bahasanya apa? Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Indonesia. Oke, misalnya ini nawaitul umrah. Kan nanti kita buka buku tuh, ada di situ kan? Kita ada di buku. Nah, jadi bapak-bapak caranya begini. Pertama kita masuk masjid. Ya sudah begini, sudah dulu ya supaya dipaham. Kita sudah dulu berwudu ya. Jangan sampai lupa berwudu. Berwudu dulu. Setelah berwudu kita naik bus. Setelah naik bus menuju ke masjid. Di masjid pertama apa? Kita salat tahiyatul masjid. Oke? Setelah salat tahiyatul masjid, kita salat sunnah tobat. Kalau misalnya bapak mau salat tobat, setelah salat tobat kita salat sunnah ihram. Salat sunnah ihram. Nawaitu sunnah ihram raka'atain lillah. Allahu Akbar. 2 rakaat. Salat sunnah ihram karena kita berpakaian ihram. Sudah? Selesai salat sunnah ihram, barulah kita pasang niat. Kita assalamualaikum, kita duduk tasyahud. Duduk tasyahud itu kayak mematahiyat toh. Nah, baru kita pasang nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mari sama-sama. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niatnya. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tidak kita hafal bahasa Indonesia kan? Ya Tuhan, saya berniat umrah karena Engkau. Bahasa Bugis ke waqatai malai umrah karena Engkau. Tidak bisa kita di bahasa Indonesia, dalam hati saja. Tuhan sudah tahu itu. Ya, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi. Ya, nah, setelah selesai itu Bapak Ibu, barulah kita bertalbiyah 3 kali. Siapa yang lakukan ini? Sendiri-sendiri. Masuk di masjid, Allahu Akbar. Assalamualaikum, salat tahiyatul masjid. Salat tobat. Kita doa, ya Tuhan, ampuni dosa saya mau melaksanakan umrah ya Rabb, memenuhi panggilan-Mu ya Rabb. Saya mau menemui Baitullah ya Rabb. Ampunkan dosa hamba. Ampunkan ya Tuhan dosa besar, dosa kecil, dosa yang nyata, dosa yang tidak nyata, dosa yang hanya Engkau yang tahu Tuhan. Hari ini ampunkan ya Tuhan, supaya bersih memasuki Makkahul Mukarramah. Nah, setelah itu kita lihat nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sudah satu ya? Nah, setelah kita selesai salat niat, bacalah kita talbiyah 3 kali. Sendiri-sendiri bisa baca. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Tuhan, aku sudah datang penuhi panggilan Tuhan. Puan, Engkau nak boleh Puan memenuhi undangan tak? Kita bilang begitu. Labbaik Allahumma labbaik. Puan,
saya sudah datang ya Tuhan, memenuhi panggilan. Saya sudah hadir Tuhan. Labbaika la syarika laka labbaik. Ya Tuhan, saya tidak duakan ke Tuhan. Gitu ya? Nah, mari kita tampil sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah yang dibaca setelah kita melaksanakan niat itu 3 kali saja. Setelah itu kita naik mobil. Disuruh dibaca setelah kita naik mobil. Di mobil ini cerita. Kenapa disuruh membaca itu? Supaya jangan kita bicara lain-lain. Karena kalau kita bicara lain-lain bisa mengurangi pahala umrah. Bicara sih bajunya malu lantai besar sekali, hilang lagi pahala. Kan? Bisa mengurangi, bisa membatalkan kita punya umrah. Itulah sebabnya disuruh baca itu. Kalau tidak bisa baca itu bisa bicara baca subhanallah, walhamdulillah, walailah sampai kita tidur, sampai kita tiba. Kalau tidak ada bicara, dia biar saja. Jangan lagi sampai bicara, bagaimana itu bisnis bisa bagus dijual ini. Kita mau melaksanakan umrah, nanti sudah berumrah, baru bicara bisnis. Ya, ingat itu Bapak ya, supaya umrah kita ini makbul oleh Allah. Kemudian orang yang membaca talbiyah itu, kalau dia naik bus, semua yang dilewati, mulai dari sekian kilometer pertama, kedua, gedung, masjid, pepohonan, binatang, debu, batu-batuan, gunung, semua itu mendoakan keselamatan bagi orang yang berpakaian ihram baca talbiyah. Bayangkan itu, muliakan itu. Itu saja pepohonan bertasbih untuk kita subhanallah. Ya, tuh. Nah, sebelumnya itu Bapak disunatkan dibersihkan rambut, tapi cukup memang ini kalau misalnya panjang-panjang. Tapi kalau kita bilang nanti kalau sudah umrah saya gundul, boleh. Tapi kita kasih rapi memang, makanya diawali dengan mandi sunnah. Mandi dulu ya, sunnah. Oh, dibersihkan semua. Kita punya jasmania. Kemudian dibersihkan hati kita dengan zikir. Di dua dibersihkan jasmania, rohani. Karena itu pertama gunting rambut atau cukur, potong memang kukutan, ya, potong memang kuku. Potong kukutan. Kenapa potong kuku? Siapa tahu nanti gatal kita punya kepala, kulit, lalu kita garu-garu. Ya kan? Kalau tajam itu kan bisa berdarah. Nah, kalau darah lagi, dikenal lagi dalam. Bayangin lagi jenda. Nah, gitu ya. Potong kuku. Nah, kalau begitu, saya potong kuku memang bisa kan? Potong kuku, tapi tidak masalah. Supaya jangan dihalangi kita. Nah, kemudian mandi, berwudu, pakai ihram, memakai wangi-wangian boleh sebelum memakai pakaian ihram, sebelum pasang niat. Syarat sunnah ihram 2. Nanti ini kita akan tuntut sama-sama ya. Kalau kita nanti berangkat insya Allah di Madinah, itu pun nanti ada manasik sehari sebelum berangkat lagi ke Mekah. Nah ini pakaian ihram yang benar. Nah ini bapak nanti ya. Nih. Nah, laki-laki tidak boleh pakai sepatu. Nah,
Tidak boleh pakai sandal yang ada tumitnya yang tertutup dia punya depan, tidak boleh. Tidak boleh juga yang di belakang ditutup. Jadi semua dibuka, terbuka di depan, terbuka di belakang. Itu boleh. Nah, sandalnya Pak Haji ini boleh. Nah, ini boleh. Yang penting jangan tumitnya ya. Nah, ini tidak boleh. Itu ada tumitnya enggak? Enggak ya? Ya boleh. Yang penting jangan tertutup, terbuka di depan, terbuka di belakang. Nah, menutup kepala ya, nggak boleh pakai topi. Kalau sudah pasang niat nggak boleh. Ya ini banyak yang baru kan. Perempuan tidak boleh pakai cadar kalau sudah pasang niat. Nah, perempuan harus pakai sarung tangan. Ah, ini yang banyak ini yang ibu-ibu selalu terbuka dia punya aurat. Ah, sudah banyak ibu digenda ini, digenda. Ah, karena itulah dipikir ini lebih baik disiapkan hilangnya supaya jangan pusing. Ah, ada di situ ya. Ada di situ supaya jangan gara-gara itu digenda terus, digenda. Tidak boleh terbuka auratnya perempuan. Yang mana itu aurat kecuali buka dengan telapak tangannya. Nah, makanya kalau pakai begini tidak boleh. Apalagi kalau dalam keadaan berihram. Ah, itu sebabnya Bapak Ibu supaya lagi disiapkan beli itu apa namanya itu? Manset. Kos tangan. Manset. Apa namanya? Kos tangan. Kos tangan manset. Nah, lagi-lagi tidak usah. Jangan sampai lagi pakai. Itu kan perempuan kan, termasuk auratnya. Jangan sampai Bapak Ibu umrah tapi kena denda. Denda. Nah, terserah itu kan Tuhan yang tahu kan. Anda bawa dengan Tuhan saja. Dia mulai sering buangnya terserah banget. Nah, tahu di Tuhan. Karena itu menghindari. Karena itu contohnya itu Bapak Ibu, contohnya itu. Nah, yang boleh itu hanya telapaknya. Beli satu, beli ada perempuan, ada warna hitam ada warna putih. Ada juga sepatu. Ada sepatu tawaf juga. Sepatu tawaf. Sepatu tawaf. Oh, itu tawaf itu penting Bapak. Tawaf itu begini Bapak Ibu. Itu tawaf. Banyak orang yang lantainya tidak suka kalau bersentuhan langsung lantai dengan kulitnya ya. Termasuk sa'i. Sa'i itu kalau kita lewat itu kalau tidak pakai sandal tidak tahan capek orang. Makanya perlu ada kalau di sana itu ada sepatu tawaf itu enak dipakai di masjid ya. Ini juga ada hitam ada. Ya, nanti lah kalau mau melihat. Oke. Kenapa begitu disiapkan semua supaya menghindari? Nah. Ada juga baju itu ini. Baju kantong ya? Ya, baju Nah, Bapak-bapak kenapa ini disiapkan semua begini ceritanya nih? Kemarin jamaah Maroke Ada juga kehilangan berapa? 18 juta uang. Dicuri orang bapak-bapak ibu-ibu untuk diingatkan ya. Jangan bawa uang banyak kalau ke masjid. Nah, bawa emasnya, bayangkan emasnya bawa semua. Habis. Nah, bawa uangnya 18 juta. Dia pikir jangan sampai disimpan di hotel. Ngambil orang, tidak ada orang ambil kalau di hotel. Pasti yang bawa ini kan. Tidak ibu curigai. 18 juta uang yang bawa Bu dengan cincinnya, dengan berlian, hilang semua. Saya ingatkan tidak, simpan di kotak, kunci kotak, tinggalkan. Tidak ada ambil di hotel karena ada CCTV. CCTV. Siapa mau barangnya ambil? Begitu hilang, dilihat CCTV, oh tangkap. Gitu ya. Yang kedua bawa. Oke. Nanti foto-foto di sini. Biasanya pakai putih-putih ya. Ini kalau sudah mau nanti Bapak Ibu tawaf, ini niatnya nawaitul umrah wa akramtu biha billah. Atau singkat labbaika Allahumma umratan. Sedikit sekali. Assalamualaikum labbaika Allahumma umratan. Itu dia punya pendek saya ingat. Oke, kita singkat ya. Ini kalau satu niat sudah. Ini bacaannya kalau kita mau tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Ini bacaannya berulang-ulang. Jadi kalau kita putar subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti dituntun oleh tawif. Nah, saya juga tuntun. Jadi kalau kita subhanallah, kita bilang subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah. Kita ikut apa yang dibilang tawif. Cuma masalahnya kalau kita terlalu jauh, ya? Nah, kalau kita terlalu jauh, dengarkan saya orang sekeliling atau baca Quran sendiri boleh baca Quran sendiri. Misalnya Allahu Akbar. Kalau kita cuma tahu Allahu Akbar, 30 boleh. Rusuk gerabil falak atau la ilaha illallah atau ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman sambil tawaf mengitari Baitullah. Nah, inilah tempatnya tawaf Bapak Ibu ya. Tawaf. Satu saya ulangi, niat ya.